Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, dimanapun saudara ada saat ini, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Tetap ada sukacita Tuhan melimpah dalam kita. Hari ini kita mau beribadah dengan suasana yang berbeda. Saat ini malam hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan keluarga yang ada di Cilengsi. Mungkin saudara bisa lihat, bahkan ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Ada Ibu Titis, ada Ibu Ida yang dari Bogor. Malam hari ini kami bersama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara juga yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan, Allah kita yang ajaib. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan tidak pernah meragukan kuasa Tuhan, sebab kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini pun kalau kami ada bersama-sama dengan keluarga anak-anak-Mu, kami sedang ada di Cilengsi Tuhan, di tengah-tengah keluarga hamba-Mu, Bapak Dedi, Ibu, bahkan semua umat-Mu, baik Ibu Titis, termasuk juga Ibu Ida yang bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu boleh datang dari Bogor untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami merasakan malam ini Engkau sudah menjamah kami. Oh, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi ruangan ini, bahkan ruangan hati setiap kami. Dan ini waktunya Tuhan, kami percaya Tuhan akan bicara buat kami di tengah-tengah ibadah minggu kami Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh Tuhan terus yang akan menuntun kami, memberkati dan menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus, mari urapi setiap kami, biar roh hikmat dan pengertian ada pada kami, supaya apa yang kami dengarkan malam ini kami boleh memahaminya, kami boleh mengerti, bahkan kami lakukan dalam hidup kami. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Bapak, terima kasih, bicaralah buat kami. Kami siap untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menyembuhkan kami, menguatkan serta menghibur kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Senang jumpa lagi bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan, terlebih secara khusus untuk jemaat Tuhan GTDI Jatinegara 195 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Malam ini saya percaya kita terus menanti-nantikan Tuhan, karena kita masih tetap bersama dengan keluarga kita masing-masing di keluarga kita. Dan mari jangan lewatkan setiap hari tanpa kebenaran firman Tuhan, tanpa persekutuan dengan firman Tuhan, supaya tidak satupun di antara kita yang menjadi lemah, menjadi putus asa, bahkan dalam ketakutan. Saya percaya firman Allah akan memberikan kekuatan, memberikan kesegaran buat kita, bahkan membuat kita melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita dalam masa-masa krisis sekalipun, karena Dia Tuhan yang hidup dan akan melawat serta memberkati kita.
Malam hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, malam hari ini kita akan buka Alkitab kita. Saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, malam hari ini saya rindu untuk berbicara kepada kita. Judulnya adalah Menang dalam Perjuangan Hidup. Baik, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dengan cepat buat kita. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita malam hari ini, ternyata sebagai anak-anak Tuhan pun, kita tetap ada perjuangan. Kita tetap ada pergumulan, ada peperangan yang harus kita hadapi. Tetapi bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara dan segala antek-anteknya. Saudara, saya mau sampaikan buat kita, setan berusaha untuk menghancurkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Walaupun musuh itu tidak kelihatan, saudaraku maksud saya, tetapi musuh itu sesungguhnya ada. Dia berusaha untuk menyerang setiap pribadi anak-anak Tuhan. Caranya bagaimana? Saudara-saudaraku, salah satu cara yang iblis pakai hari-hari ini adalah melalui ketakutan, melalui kekhawatiran. Tujuannya supaya kita tidak percaya kepada kekuasaan, kepada penyertaan Tuhan. Kita dibuat khawatir, dibuat takut, dibuat cemas, bahkan dibuat putus asa supaya kita menyerah dengan segala pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita juga dihalang-halangi supaya kita jangan mencari Tuhan, apalagi saudaraku melayani Tuhan. Saudaraku, itu adalah cara-cara iblis untuk menghancurkan kita. Tapi kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun musuh itu ada, tetapi musuh itu tidak maha kuasa, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, dia terbatas. Dan firman Tuhan juga berkata kepada kita, anak-anak Tuhan bisa melawan, saudaraku, segala tipu muslihat iblis dan mengalahkannya, kata firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Saudara-saudara, waktu kita tunduk kepada Allah, lalu kita lawan dia, bukan dengan kekuatan kita tentunya. Pasti dengan kekuatan Allah. Maka Alkitab berkata, iblis dan segala antek-anteknya, apapun yang menjadi pergumulan persoalan kita, termasuk COVID yang sedang melanda bangsa ini, saya percaya kita pasti menang atas semua itu. Musuh akan lari dari keluarga kita, dari hidup kita, termasuk dari kota dan bangsa di mana kita ada. Kita akan lihat sebentar, saudaraku, COVID-19 akan hengkang, akan, saudaraku, lenyap dari permukaan bumi ini, termasuk bumi Indonesia. Saudara-saudara, 1 Yohanes 4 yang keempat berkata, kenapa saudara? Karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Dan saya percaya saudara, sampai hari ini saudara dan saya dapat melawannya. Saudaraku, engkau dapat mengatasi semua persoalan yang engkau hadapi hari-hari ini. Sebab apa? Sebab Alkitab berkata, iblis itu terbatas. Dia tidak maha kuasa, karena dia adalah ciptaan, saudara. Dia terbatas. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana, saudaraku, supaya kita dapat berjuang melawan musuh kita? Kitab Mazmur pasal yang ke-144, saya akan bacakan buat kita. Mazmur 144 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 144 ini adalah pengalaman Daud. Dan Daud
mengerti betul ternyata dalam hidup ini ada perjuangan, ada peperangan. Tapi apa yang Daud dan ajarkan kepada kita, Mazmur 144 ayat yang pertama dikatakan begini, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk berperang, untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kekuasaanku. Saudara-saudara, ternyata pemazmur juga memahami bahwa dalam hidup ini ada musuh, ada pergumulan, ada peperangan yang harus kita hadapi, saudaraku. Tetapi ayat ini berkata, saudaraku, Raja Daud, saudaraku, bersyukur. Dan dia berkata, tadi dalam ayat ini, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saudara-saudara, maka hasilnya ayat yang kedua dikatakan Tuhan itu menjadi tempat perlindungannya. Dikatakan Tuhan itu menjadi penyelamat dalam hidupnya, menjadi perisai dan perlindungan dalam kehidupannya. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, Raja Daud berkata, Tuhan itu akan menundukkan bangsa-bangsa di bawah kekuasaannya. Artinya segala pergumulannya, Tuhan tundukkan di bawah kekuasaan kita. Kalau musuh kita sudah ada di bawah kekuasaan kita, itu artinya apa, saudara? Itu artinya, saudaraku, ada kemenangan dalam hidup kita. Saudara dengarkan ini, saya mau sampaikan buat kita, saudara dan saya dirancang oleh Tuhan bukan untuk menjadi pecundang. Saudara dirancang oleh Tuhan bukan untuk menjadi pecundang, bukan untuk dipermalukan, saudara. Tetapi saudara dan saya dirancang oleh Tuhan supaya kita keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita menang ketika ada pergumulan, ada persoalan, sakit, penyakit, saudaraku, ada virus sampar, ya, ada virus COVID-19 yang sudah menelan begitu banyak korban jiwa. Bagaimana supaya kita menang terhadap semua pergumulan, persoalan dan peperangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Saya rindu untuk menyampaikan 3 hal buat kita yang harus kita miliki sebagai senjata supaya hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan peperangan, kalau 3 senjata ini ada pada kita, saya percaya kita pasti dapat mengalahkannya. Saudara dan saya keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang pertama, saudaraku, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, saya akan bacakan dengan cepat buat kita. Ini senjata yang pertama yang harus saudara dan saya miliki. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan sampai dengan ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita sebelum kita dibawa oleh Tuhan untuk alami kemenangan, maka kita harus terlebih dahulu punya iman. Sebab ayat yang keempat tadi berkata bahwa iman itulah yang mengalahkan dunia. Iman itulah yang mengalahkan semua pergumulan, persoalan, peperangan yang kita hadapi. Jadi betul-betul kita harus punya iman terlebih dahulu bahwa apapun keadaan kita hari-hari ini, termasuk kota dan bangsa di mana kita tinggal, kita bisa menjadi pemenang. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan bisa membuat saudara dan saya jadi pemenang. Coba katakan bersama dengan saya bisa dibuat Tuhan menjadi pemenang. 1, 2, 3. Saudara-saudara, saya percaya apa yang saudara ucapkan itu pasti terjadi karena engkau beriman. Engkau mengatakannya dengan iman. Maka Tuhan bisa membuat saudara dan saya keluar jadi pemenang. Baik dalam pergumulan hidup, dalam pergumulan hari-hari, termasuk dalam pergumulan kita untuk, saudaraku, mengatasi virus, ya, Corona atau COVID-19 yang sedang melanda bangsa kita hari-hari ini, saudara. Sebab itu, mari kita terus, saudaraku,
mempertahankan, memelihara iman ini. Sebab ini yang pertama yang harus kita miliki. Mungkin kita belum berhasil, saudara, ya. Hari-hari ini mungkin masih banyak pergumulan, termasuk bangsa kita dan pemimpin bangsa ini belum berhasil menuntaskan COVID-19 ini secara sempurna. Tetapi mari sebagai umat Tuhan hari-hari ini, saudaraku, mari kita punya iman. Katakan kepada diri kita bahwa Tuhan bisa membuat aku makmur. Tuhan bisa membuat aku sukses, berhasil, menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, termasuk bangsa kita. Hari-hari ini kita harus memperkatakan dengan iman bahwa Indonesia bangkit, Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia pasti akan menang atas segala pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Katakan dengan iman, sekalipun faktanya belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah kita, tapi mari saudara, iman itulah yang Alkitab tadi katakan, yang mengalahkan segala pergumulan, persoalan kita. Saya berdoa supaya hari-hari ini bukan ketakutan yang ada pada kita, bukan kekhawatiran yang ada pada kita, tetapi biarlah iman kita semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita beriman dan mulai memperkatakan bahwa Tuhan bisa membuat kita jadi pemenang, Tuhan bisa membuat kita, saudaraku, sukses, berhasil menghadapi masa-masa yang sulit ini, maka saya percaya apa yang kita ucapkan, perkatakan karena kita ucapkan dengan iman, kita pasti berhasil dan menang untuk menghadapi persoalan itu. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa menang? Senjata apa yang harus kita miliki selain iman? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, saya akan bacakan buat kita. Ini senjata yang harus kita miliki. Dikatakan Efesus 6 ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan menuju kepada kemenangan, Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus menerima firman Allah, saudaraku, terlebih dahulu. Supaya apa, saudara? Supaya kita dituntun oleh firman Allah itu. Sebab, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita alami kemenangan kalau kita tidak dituntun oleh firman Tuhan? Kitab Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-105, dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara-saudara, tanpa firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berjalan dalam terang Tuhan. Bagaimana kita mau dituntun oleh Tuhan? Sebab itu kita harus terima firman Allah, sebab firman Allah itulah yang akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan, kepada janji-janji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita belajar dalam Alkitab, saudaraku, ada banyak cerita-cerita di sana. Dikatakan sebelum anak-anak Tuhan itu ditolong oleh Tuhan, maka firman Allah biasanya akan datang terlebih dahulu kepada mereka sebagai tuntunan yang akan menuntun mereka kepada kemenangan atau kepada janji-janji Tuhan. Ada satu kisah dalam Injil Lukas pasal yang ke-11, pasal yang ke-17 maksud saya, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Dikatakan di sana ada satu kisah, ada 10 orang kusta yang ingin sembuh. Karena mereka dengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat dari tempat di mana mereka tinggal. Lalu betul saudara, tidak lama kemudian Yesus datang dan lewat dari tempat di mana mereka tinggal. Ketika Tuhan Yesus lewat, lalu ke-10 orang kusta ini datang, saudaraku, mendekat dan mereka berseru. Mereka berkata, Yesus, Guru anak Daud, kasihanilah kami. Saudaraku, oleh karena teriakan mereka, oleh karena mereka berseru dari kedalaman hati mereka, Alkitab berkata Tuhan Yesus berhenti. Karena Yesus mendengarkan teriakan daripada 10 orang kusta ini. Ketika Tuhan Yesus berhenti, tiba-tiba Yesus berkata, ada firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata begini, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, itu firman Tuhan yang datang kepada mereka sebagai tuntunan yang akan menuntun 10 orang kusta ini kepada janji Tuhan. Lalu mereka respon, saudara. Mereka bangkit dari tempat duduk mereka, ingin menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Sekalipun resikonya adalah nyawa.
Saudara tahu, pada zaman perjanjian lama, kalau ada seorang penyakit kusta, saudaraku, jangankan dia menunjukkan dirinya kepada imam. Waktu dia berpapasan pun dengan orang sehat, saudara, orang sehat datang dari sebelah sana, orang kusta datang dari sebelah sini, maka orang kusta ini harus berteriak dan berseru, najis, 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 supaya orang yang datang dari sebelah sana mengetahui bahwa orang yang datang ini adalah orang najis. Ini adalah orang yang hidup di bawah kutuk ini. Itu sebabnya mereka diisolasi, saudara. Ya, karena mereka tidak bisa dekat, tidak boleh dekat dengan keluarga mereka. Nah, jangankan menunjukkan diri kepada imam-imam, kepada orang sehat yang berpapasan pun, mereka harus teriak dan berkata, najis, najis. Saudara tahu hukumnya pada zaman itu, kalau sampai orang kusta ketemu dengan orang imam, atau ya, imam maksud saya, di rumah Tuhan, maka hukumnya adalah hukum mati, saudara. Tapi karena mereka tahu firman Tuhan itu adalah tuntunan buat mereka, sehingga mereka terima firman Tuhan ini, mereka beranjak dari tempat duduk mereka, mereka mulai melangkah untuk menunjukkan dirinya kepada imam-imam. Dan Alkitab berkata, sementara mereka ada di tengah jalan, tiba-tiba mereka menjadi tahir dari kustanya. Mereka akhirnya mengalami janji Tuhan. Mereka keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara-saudara, sebab itu hari-hari ini saya tahu sementara kita masih ada di rumah bersama dengan keluarga kita, saya percaya Tuhan banyak bicara buat kita hari-hari ini. Mari responi itu, bahwa itu adalah tuntunan buat kita, supaya apa? Kita dituntun oleh Tuhan kepada janji-janji kemenangan yang Tuhan sediakan. Jangan mengeraskan hati saudara. Kalau hari-hari ini Tuhan berkata dan bicara buat saudara untuk berbagi, saudara jangan keraskan hatimu. Saya berdoa supaya kita tidak mati rasa, tapi mari kita mulai memperdulikan kiri kanan kita. Saya berdoa supaya kita mulai bertindak, saudaraku. Ada kasih yang bisa kita nyatakan lewat perbuatan kita. Saudara jangan lihat dari jumlahnya, tapi mari, saudaraku, berbuat sesuatu. Mari salurkan berkat. Mari berkati kiri kanan saudara, atau orang yang mungkin hari-hari ini engkau ingat dan mereka sedang ada dalam pergumulan. Jangan menahan kemurahan dan kebaikan dari Tuhan untuk mereka yang berhak untuk mengalaminya. Jangan keraskan hati. Kalau hari ini Tuhan berkata, ampuni orang yang pernah menganiaya, atau saudaraku menghancurkan, merugikan saudara, saudara jangan mengeraskan hati. Terima itu. Sebab saya percaya ketika kita lepaskan pengampunan, maka Tuhan pasti akan menyembuhkan kita, sehingga kita alami janji-janji daripada Tuhan. Saudara, itu yang kedua. Saya percaya firman Tuhan itu menjadi tuntunan buat kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini waktu 10 orang kusta ini, mereka ikut tuntunan Tuhan, akhirnya mereka alami janji Tuhan. Ada orang yang menyelidiki di dalam Alkitab, saudara. Orang itu berkata bahwa dalam Alkitab kita ini ada 8.810 janji Tuhan. Ya. Saudara, banyak sekali ya. Janji Tuhan banyak sekali, saudaraku. Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh pelajari sendiri, saudara ya. Nah, jadi kalau ada orang yang berkata kepada saudara dengan pesimis, saudaraku, dan orang itu berkata kepada saudara, dan dia berkata bahwa saudara nggak mungkin engkau bisa dipulihkan lagi, ya, penyakitmu sudah terlalu parah, usahamu sudah bangkrut. Saudara, jangan percaya dengan perkataan orang-orang yang apatis, yang pesimis, saudara. Saudara dengarkan ini, mungkin kalau hari ini ada orang yang berjanji kepada saudara 10 kali, lalu orang itu mengingkari janjinya, itu mah biasa. Manusia memang seperti itu, saudara. Tapi ini yang janji adalah Tuhan. Masakan kalau kita ikuti firman Tuhan, masakan tidak ada dari 8.810 janji Tuhan, masakan tidak ada yang digenapi? Saya tidak percaya, saudara. Saya percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti setia terhadap janjinya. Ya, saudaraku, waktu Tuhan janji, Dia pasti menggenapi janjinya. Ada satu lagu atau pujian yang saya suka sekali, saudaraku, dengan pujian ini. Pujian itu berkata, janjimu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Saudara, janji Tuhan itu dikatakan tidak pernah terlambat untuk bersinar. Sama seperti matahari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Artinya cepat atau lambat, saudaraku, saya percaya kalau Tuhan sudah janji, Dia pasti genapi janjinya. Bahagian kita adalah, mari terima firman Allah sebagai tuntunan buat kita, lalu kita hidupi, kita jalani, maka saya percaya apa yang Tuhan janjikan hari-hari ini, saudaraku, itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Tidak pernah terlambat untuk bersinar. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Dia pasti menggenapi waktunya, cepat atau lambat, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan dalam segala segi kehidupan kita, termasuk mengatasi pergumulan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, yaitu COVID-19. Saudaraku, terima firman Tuhan. Hari-hari ini saya percaya kita berkumpul bersama dengan keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Saya tahu ada banyak firman Tuhan yang diperdengarkan di sana. Mari saudaraku, jangan keraskan hati. Kalau hari-hari ini Tuhan berkata kepada kita untuk bertobat, mari saudaraku, relakan dirimu, jangan keraskan hatimu. Supaya apa? Ini menjadi tuntunan buat kita. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Alkitab berkata, Tuhan mendengar doa kita dari sorga, mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita, pribadi kita, keluarga kita, termasuk bangsa di mana kita tinggal. Itu senjata yang kedua, yaitu firman Tuhan. Saudaraku, yang ketiga kita akan lihat dari Zakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, bukan karena kuat, bukan karena hebat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus. Nah, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan kepada janji-janjinya, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan relasimu, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan keuanganmu, tapi andalkan Roh Kudus. Saya percaya setiap hari kita membutuhkan pribadi Roh Kudus. Waktu kita mengandalkan Dia, maka saya percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya sama Tuhan. Saya percaya tidak ada yang gagal di antara kita. Setiap hari, baik dalam keluarga, dalam hidup hari-hari kita, termasuk dalam usaha dan pekerjaan kita. Jangan andalkan siapapun, kecuali andalkan Roh Kudus. Maka saya percaya kita akan lihat setiap langkah, kita pasti berkemenangan. Sampai di penghujung tahun ini, tidak ada yang kalah, tidak ada yang gugur. Semua kita berkemenangan. Saya berdoa supaya kebenaran ini boleh memberkati, menguatkan kita, dan terus kita menaruh harap hanya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya kebenaran yang baru saja kita sudah dengarkan memberkati setiap kita serta menguatkan kita dan menghibur kita. Sebelum kita mengakhiri pada kita malam hari ini, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman buat kita tentang kegiatan ibadah raya kita. Nah, untuk minggu besok kami akan terus mengupdate beritanya atau kabar tentang ibadah raya kita hari Minggu besok, tanggal 19 April tahun 2020. Apakah kita sudah bisa beribadah di gereja atau masih tetap di rumah saja? Kami akan terus nanti mengabarkannya dengan kabar secepatnya, baik di grup WA kita maupun di secara pribadi atau japri. Kita akan segera sampaikan pengumuman. Saya kira itu saja pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saudara tetap dukung dalam doa supaya segera apa yang sedang terjadi atas bangsa kita semuanya boleh cepat berlalu, sehingga bangsa kita Indonesia bisa bangkit dan pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih untuk setiap dukungan doa saudara sampai dengan hari ini, sehingga saya melihat tidak satupun di antara jemaat kita yang terpapar karena penyakit, tapi semuanya dijaga dan dipagari oleh Tuhan. Jadi Tuhan, itu saja pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada setiap kita. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita semua akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Sebab itu siapkan hati saudara, kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Naikkan pujian ini dengan iman percaya saudara. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang setia menolong, memimpin dan menyertai kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami boleh melihat berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah ibadah tengah minggu kami. Engkau Tuhan sudah melawat dan menjamah kami. Kami percaya yang lemah sudah menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang sakit pun sudah disembuhkan. Yang putus pengharapan, kami percaya ada pengharapan yang baru yang kami terima. Bahkan Tuhan berikan kepada setiap kami. Kalau sebentar umatmu akan pulang dan tinggalkan tempat ini, mari Tuhan setiap perjalanan mereka Tuhan pagari, Tuhan bentengi, sertai dan tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun juga. Bapak terima kasih, sebentar sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami buka tangan kami dan kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita buka tangan kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus turun tinggal menyertai setiap langkah kita mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin.